Oke teman-teman semua, balik lagi bareng gua Andrit ya Mesa. Sekarang kita bakalan belajar bareng lagi mengenai cara mengoperasikan Grasshopper Rhinoceros. Dan yang mau kita buat kali ini adalah kayak gini. Nah itu kalau dilihat udah sedikit kompleks ya objeknya. Kita udah kayak proyek-proyek arsitektural, bentuk-bentukan arsitektural, bangunan-bangunan arsitektural ya. Menurut gua itu bisa cocok untuk bus station, stasiun bus, atau misalnya kalau ada di taman, ruang publik atau ruang komunal kayak gitu, lu bisa buat cantilever atau atap-atap atau proyek-proyek seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara membuatnya ya di Grasshopper? Untuk membuat modeling arsitektural seperti yang tadi, kita bakalan berkenalan dengan dua komponen utama menurut gue dalam membuat modeling arsitektural seperti tadi, yaitu komponennya pipe variable dan closest point. So what is pipe variable and closest point? Let's check this out gitu ya. Nggak usah berlama-lama lagi, mari kita ke workspace Rhinocerosnya. Let's go. Nah, sekarang kita sudah berada di workspace Grasshopper ya. Dan kalau lihat di sini udah tersedia modelingnya. Kira-kira yang mau kita buat itu kayak gini. Mungkin gua ubah view-nya ke render. Nah, kayak gini. Ini kalau lu lihat atapnya parametrics, ada paneling seperti paneling gitu ya, dan ada kolom, ada lantai. Kolomnya kayak bukan kolom biasa, ini adalah kolom bercabang, three column ya. Nah, pertanyaannya gimana cara membuatnya gitu ya. Jadi kita ubah dulu ini ke shaded. Oke, langsung saja. Pertama, mari kita buka kanvas Grasshopper. Oh ya, bagi teman-teman yang belum punya kurvanya, silakan teman-teman buat. Ya ini terserah sih ya, mau buat kayak gini juga bisa, dan ya terserah mau buat seperti apa. Cuman yang sekarang gue pengen make yang ini. Ini algoritma gue yang tadi, script gue yang tadi, dan ayo sekarang kita buat. Nah, untuk membuat modeling seperti tadi, gue membagi ini menjadi 3 komponen ya, atau 3 bagian. Pertama ada lantai, atap, dan kolomnya. Oke, sekarang kita buat atapnya dulu. Nah, gimana cara membuat atapnya? Di sini kita bakalan berkenalan dengan sebuah komponen baru di tutorial gue, yaitu pipe variable dan pipe variable. Sekarang kita panggil pipe variable. Tunggu dulu, biofocals dulu biar kita tahu komponen apa yang kita gunain. Oke, klik 2 kali di kanvas Grasshopper, kemudian ketik pipe variable. Ini dia. Oke, gunanya apa sih pipe variable gitu ya? Sekarang kita lihat dulu. Letakin aja kursor kalian di sini, kemudian bar definisi seperti ini bakalan muncul. Kalau kita lihat di sini, fungsi pipe variable di sini adalah create a pipe surface with variable ready around a rail curve ya. Jadi membuat surface berbentuk pipa dengan radius di sepanjang rail kurvanya. Nah, berdasarkan namanya pipe variable gitu ya. Kalau kita coba flashback ke zaman-zaman kita masih dipusingkan dengan struktur-struktur angka-angka di dalam matematika, kita berkenalan dengan, kita disuguhkan dengan yang namanya persamaan aljabar ya. Di persamaan aljabar kita mengenal yang namanya konstanta dan variabel. Nah, konstanta adalah suatu suku yang bilangannya itu tetap.
atau sudah diketahui. Sedangkan variabel itu adalah untuk menggambarkan suatu suku atau bilangan yang mana nilainya belum diketahui. Biasanya kalau di persamaan aljabar itu dilambangkan dengan pada umumnya ya X, Y, Z mungkin ya, atau A, B, C. Nah gitu. Jadi intinya variabel adalah suatu suku yang nilainya belum diketahui atau nilainya tuh bisa kita tentukan atau kita ubah-ubah gitu ya. Nah kemudian kalau kita coba gabungkan definisinya ke sini atau kita coba lihat definisi gimana peran variabel di pipe variabel. Di sini pipe variabel ini gunanya kan membuat surface berbentuk pipa dengan radius variabel di sekitar rel kurvanya, di sekitar kurvanya. Jadi maksudnya membuat pipe surface atau surface berbentuk pipa dengan terdiri dari beberapa variabel radius di sepanjang kurvanya. Kemudian mungkin gue coba ambil dulu untuk melihat perbedaannya dengan pipe biasa. Sebelumnya kita panggil dulu komponen curve dan kita set one curve length. Oke, ini kita hide saja. Oke. Nah bedanya kalau kita colok ini ke curve misalnya ya. Nah kalau kita colok ke curve pipe biasa ini radiusnya itu sama semua dari ujung sampai sini. Radius kurvanya dari ujung sini sampai ujung sini itu sama semua. Misalnya ini kalau secara default ini 1 ya. Nah kalau kita ubah masukin number slider menjadi 0,5, semuanya bakalan 0,5. Nah bedanya dengan pipe variabel bisa membuat pipe surface dengan radiusnya itu banyak, dan setiap radiusnya itu bisa kita kontrol karena tadi variabel gitu ya, nilainya masih bisa kita ubah-ubah. Oke, mungkin udah cukup ya kira-kira gitu. Oke, kita langsung ke praktek saja, nggak usah berlama-lama karena teori mulu kita jadi bingung kadang ya. Oke, di sini pipe variabel menginginkan 4 input. Pertama curve, parameters, ready, dan caps. Pertama-tama kita colok dulu curve ke curve. Oh ya, sebelum itu kita reparameterize dulu biar domainnya menjadi oke, kita lihat dulu domain. Oke. Domain. Nah, kalau lihat domainnya di sini 0 sampai 39 sekian gitu ya. Sekarang kita nggak pengen itu. Kita supaya lebih mudah kita ubah domainnya menjadi 0 ke 1. Oke, 0 ke 1. Baik, sekarang ada yang namanya parameters. Apa itu parameters? Kalau kalian lihat di coba evaluate curve. Nah, kita nyambat slider. Oke, number slider. Nah, ini dia parameters. Nah, jadi maksudnya parameters ini radiusnya mau ditaruh di mana saja dan berapa jumlah radiusnya gitu ya. Yang nilainya nanti adalah bisa kita ubah-ubah karena variabel gitu ya. Oke. Sekarang untuk itu masukin ke panggil aja genpool. Kalian bisa ke params menu, tabs params dan genpool. Oke. Sekarang klik 2 kali di sini. Nah, ini ada beberapa hal yang harus diatur. Yang pertama di sini ada gen count. Jadi maksudnya jumlah dari gennya gitu ya.
gue masukin 5 di sini karena gue cuma pengen 5 radius yang berbeda antaranya di sepanjang pipe yang mau gue buat. Dan ini desimalnya ini maksudnya jumlah jumlah angka di setelah koma gitu ya. Ya oke, 2. Dan minimum maksimum adalah domainnya. Jadi minimumnya 0,00 dan ini gue ubah menjadi 1. Karena tadi domain dari kurvanya udah gue rubah menjadi 0 ke 1 gitu ya. Sekarang oke. Kita colok. Kenapa nggak kelihatan? Ya emang nggak kelihatan gitu ya. Oke, nanti bakalan kelihatan. Nah kemudian kita udah input parameter sudah. Di sini ada ready. Nah ready adalah radius ya, radius R atau jari-jari. Kalau di matematika ya kita biasa mengenal itu. Sekarang kita panggil lagi gen pool. Klik 2 kali lagi, atur ini menjadi 5. Nah kenapa 5? Karena yang di atas tadi 5. Jadi maksudnya di atas kan gue udah atur bakalan ada 5 radius. Jadi ini adalah untuk mengatur besar kecilnya radius. Dan ini jadi gue juga ubah jadi 0 ke 1. Oke. Baru deh kita colok ke ready. Nah baru kelihatan. Nah ini semua kenapa masih sama? Kenapa masih sama kelihatannya? Karena nilai dari 0 semua chain pool di radius ini masih 0,5. Jadi ini bisa kalian atur. Jadi jika kalian mengatur 0 itu untuk 0 yang di atas, 1 untuk 1 yang di atas, 2 juga untuk yang di sini. Pokoknya berurutan. Sekarang gue atur coba. Nah jadi ini hasilnya gitu ya. Nah sebelumnya kan pipe biasa kita tidak bisa mengatur kayak gini. Kalau ini itu perbedaannya dengan pipe biasa. Ini bisa teman-teman atur sesuai kehendak teman-teman ya. Kalau kalian atur ini berarti memindahkan memindahkan radiusnya. Radius ya, memindahkan posisi radiusnya. Oke, sekarang udah cukup menurut gue gini. Nah itu dia pipe variable. Jadi maksudnya nilai dari kelima radius ini bisa kita atur karena dia variabel, nilainya tidak konstan gitu ya. Oke, sekarang ini masih berbentuk pipe gitu ya. Nah, sekarang kita akan mau buat atap gitu ya, mau buat cantilever seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan, artinya kita harus potong ya. Nah, caranya kita bisa menggunakan isotrim. Isotrim ini ya. Colok pipe ke surface. Nah, kalau guna dari isotrim adalah mengekstrak suatu surface gitu ya. Kemudian setelah ini kita udah colok pipe ke surface, dia minta domain di sini. Kita pergi ke menu, kita construct domain 2 di sini. Sebenarnya sama, kita juga bakalan reparameterize ini dulu supaya domainnya menjadi 0 ke 1. Dan ini kita bisa preview off. Ini colok dan buat number slider 0 ke 1. Caranya kalau number slidernya 0 ke 1, ketik 0, klik 2 kali di canvas grasshopper, 0, titik 2 kali, 1, titik 00. Maksudnya titik 2 kali ini adalah sampai, jadi 0 sampai ke 1 maksudnya itu ya. Oke, kita copy menjadi 4. Cara copy, klik, tahan dan tekan Alt sampai muncul tanda tambah seperti itu. Tekan Alt pada keyboard.
Oke, ini kita colok dan kita colok lah. Kenapa hilang gitu ya? Karena semuanya 0 karena makanya hilang gitu ya. Oke. Nah, ini bisa teman-teman atur sesuai kehendak teman-teman ya. Oke, bentukan atapnya udah jadi. Sekarang masalahnya adalah atap ini kependekan teman-teman, masih kekecilan gitu ya, karena domainnya kan tadi 0 ke 1, artinya unit yang gua pakai sekarang adalah meter. Jadi titik paling tinggi di sini cuma 1 meter. Nah, nggak mungkin kan kerendahan gitu. Nah, caranya kita bisa menggunakan logika matematika sederhana di sini. Ya kalau lu mau nilai atau besar dari radiusnya menjadi lebih besar, ya tinggal kita kali ya, multiplication gitu ya. 1 dikali 3 misalnya akan menjadi 3 meter gitu kan. Gua dikali 4 saja. Jadi artinya A dikali B, ini A nya. Jadi maksudnya di sini semua nilai yang di sini 1,00, 0,4, 0,8, 0,5, 1 bakalan dikali 4. Jadi 4 dikali 1, 4 dikali 0,4, 4 dikali 0,8 gitu ya. Jadi artinya nilainya bakalan tambah besar kan? Oke, setelah itu baru kita colok hasil dari multiplication ini ke radius. Dan dia bakalan menjadi lebih besar. Oke, kayaknya kebesaran ya. Kebesaran ya gua buat 3 ya, 3 aja deh, atau ini yang mungkin gua perkecil gitu ya. Oke, itu yang namanya parametrics teman-teman ya. Oke, cukup 3 aja deh. Oke, nah sekarang bentukan atapnya udah jadi. Supaya lebih ada kesan estetikanya, kita tambahkan paneling di sini. Kalian kalau belum punya Landspoke bisa di-download di Food for Rhino. Ketik aja di Google atau browser kalian, Food for Rhino. Jadi bakalan ada itu tempat buat download plugin Grasshopper. Sekarang gue menggunakan quad panels di sini, quad panels. Sekarang input surface ke surface, dan ini gue preview off, dan ini gue ubah menjadi 50 U division, dan ini menjadi 8. Garis U maksudnya adalah garis ini sampai sini, dan garis V adalah garis ini. Karena surface terdiri dari garis U dan V gitu ya. Oke. Sekarang kita udah punya atapnya. Nah, sekarang apa yang mau kita buat adalah lantainya kira-kira ya. Cara buat lantainya tuh mudah banget teman-teman. Kita cuma perlu panggil komponen project. Klik 2 kali, ketik project. Oke, project yang ini ya, project and object into a plane. Oke, geometri. Udah, kita udah punya lantai. Sekarang tinggal kita extrude curve. Directionnya Z karena kita mau ke atas. Preview off, dan ini kita ubah ketebalan lantai 0,12 mungkin ya, 12 cm kali ya. Oke, kita udah punya lantainya. Sekarang atap kita udah punya, lantai kita udah punya. Yang belum kita punya adalah kolom gitu ya.
nih kolom yang belum kita punya adalah kolom bercabang ini. Oke. Sekarang kita bakalan buat kolomnya. Oke, cara buat kolom di sini gue bakal. Oke, bentar, mana ya? Oke, cara buat kolom di sini gue bakalan ambil kurva dari bentukan lantainya. Maksudnya gini, gue akan deconstruction B-Rep ini ke geometri, dan ini kan ada kurva-kurvanya ya, kurva di sekeliling di sekeliling lantai gue ini. Kemudian gue bakalan ambil kurva terluar untuk titik-titik penempatan kolom gue nantinya. Caranya adalah list item. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada face, edge, dan verticals gitu ya. Edge di sini adalah maksudnya adalah curve-nya tadi, sudut sisi-sisinya tadi. Berarti ini ada satu kurva, ini satu kurva, ini satu kurva, ini satu kurva. Teman-teman lihat pointer gue ya. Kalau kita lihat di sini ada for locally defined value gitu ya, di yang mana anggotanya ada satu planar curve, linear curve, planar curve, dan linear curve. Maksudnya di sini adalah planar curve itu ini 1, ini 2, ini 3, dan ini 4. Ya, ini planar curve-nya 1, 2, dan ini linear curve-nya 1, 2. Sekarang gue cuma butuh kurva yang ini doang nih, planar curve yang terluar, kurva yang paling terluar nih. Caranya adalah list item, yaitu menseleksi objek gitu ya. Masukkan edge ini ke list, indeksnya kita buat 0 sampai 3, karena gue nggak tahu di mana bagiannya, misalnya di mana indeks keberapa kurva yang gue pengen. Sekarang kita lihat, oke, yang 0 adalah kurva planar curve yang di dalam, sedangkan gue butuh yang di luar. Tinggal gue geser lumber slidernya ke 1 linear curve yang di sini, berarti di 2. Nah, kita udah seleksi planar curve yang terluar ini preview saja. Kemudian kurva ini kita bakalan buat, di sepanjang kurva ini kita bakalan buat titik-titik sebagai titik penempatan kolomnya, titik penempatan kolom dari modeling yang bakalan kita buat. Sekarang pertama-tama gue bakalan offset dulu ke dalam kurva ini, offset. Nah, ini keluar ya, kita tinggal ubah ini nilainya menjadi negatif, minus X. X ini maksudnya adalah nilai dari number slider yang nanti bakalan kita input. Oke. Secara default ini volume-nya itu minus 1 gitu ya, min 1 meter gitu ya. Itu kegedean angkanya. Kita bakalan ubah menjadi 0,3, artinya 30 cm saja offset ke dalam. Oke. Ini udah preview off. Oke. Sekarang gue udah punya kurva sebagai base dari kolom gue nantinya. Sekarang gue mau buat di sini ada di sini di sepanjang kurva gue ini ada titik-titiknya, dan titik itu bakalan gue jadiin sebagai titik penempatan kolom. Caranya kita divide curve. Oke, tinggal diketik ya, divide curve. Oke. Secara default count-nya adalah 10. Count ini maksudnya jumlah titik-titik dari jumlah titik-titik yang bakalan dibuat di sepanjang kurva gitu ya.
Sekarang gue masukin 15 aja deh. Artinya nanti bakalan ada 15 buah kolom. Oke. Sekarang gue udah punya. Nah sekarang gue mau buat kolom kan. Sebelum membuat kolom, gue bakalan buat garis dulu ke atas. Nanti bakalan gue masukin pipe karena kolomnya kolom lingkaran gitu ya. Panggil line SDL. Z. Oke. Nah, sekarang kalau kita langsung kita masukin line SDL secara langsung, masalahnya adalah di sini misalnya kalau kita buat length-nya itu 4, misalnya 4 meter ke atas, dia nggak bakalan ketemu. Karena kalau teman-teman lihat di sini, dia kan atapnya nggak sama tinggi ya, nggak sama tinggi, beda-beda tingginya karena melengkung gitu kan, melengkung gitu. Jadi kalau kita masukin length-nya itu sebuah angka yang konstan kayak gini, atau ya angka yang langsung kita input number slider, dia bakalan berlebih kayak gini. Nah caranya supaya tidak terjadi seperti itu, gimana cara mengatasinya gitu ya. Gini cara mengatasinya. Caranya adalah pertama kita harus mengukur dulu jarak dari setiap titik-titik ini ke atasnya. Caranya adalah pertama pergi ke iStream tadi, project point, poinnya adalah tentu saja poinnya adalah ini. Masukin titik ke titik poin, dan geometri, ambil geometri yang tadi. Nah maksudnya di sini adalah directionnya itu Z. Gue buat poin, gue buat titik di surface di atas ini dengan tegak lurus dengan titik yang di bawahnya, gitu. Tapi base-nya itu adalah bentukan bentukan yang atapnya ini. Nah, artinya kita dapat titik tertinggi kan dari artinya kita dapat titik kan di titik yang tegak lurus dengan titik yang di bawahnya. Habis itu kita tinggal ukur berapa panjangnya. Caranya distance. Poin A ya titik ini, dan yang mau kita ukur kan jarak ini ke sini. Ya, ini poin B nya. Oke, sekarang coba kita colok dulu outline. Oke, sekarang titiknya udah pada pas ya dengan sekarang garisnya atau kurvanya udah pada pas dengan bentuk atap yang di atasnya. Nah sekarang belum selesai. Masalahnya adalah kalau kita mau buat kolom biasa, masalah kita udah selesai. Sekarang kan masalahnya kita mau buat kolomnya itu kolom bercabang, ya. Artinya kalau kolom kayak gini harus kita potong dulu, misalnya di sini kita kasih cabang. Nah caranya adalah gue bakalan buat cabangnya nantinya menuju ke setiap sudut dari panels atau persegi terdekat dengan titik ini. Nah artinya kita perlu memperpendek garis ini dulu dong. Kita perlu memperpendek garis yang tegak lurus ini. Caranya adalah kita bisa menggunakan logika matematika sederhana lagi. Caranya adalah gini. Misalnya kalau ada suatu nilai yang saya anggaplah panjang
panjang garis ini ke atas 1 meter misalnya. Ya kalau mau memperpendeknya, kita bisa mengkalikannya dengan bilangan di bawah 0 gitu ya. Artinya 0, gitu ya. Nah, misalnya kan kalau 1 dikali 0,5 hasilnya 0,5 kan, bakalan tambah pendek artinya. Nah, makanya nilai-nilai ini bakalan kita kali dengan bilangan di bawah 0. Misalnya 0,7 misalnya ya. Nah, baru hasil multiplication ini kita preview off, multiplication ini kita masukin, kita colokin ke length, bakalan jadi lebih pendek ya, karena gitu ya. Misalnya di sini distance-nya itu 2,32 sekian tuh ya, dikali 0,7 bakalan jadi lebih kecil kan angkanya, makanya dia bakalan menjadi lebih pendek nih garis-garis yang bakalan kita jadikan kolom. Nah, sekarang PR kita adalah membuat cabang di kolomnya. Nah, di sini fungsi closest point tadi. Sekarang kita panggil closest point. Nah, closest point, kalau kita lihat di sini, find closest point in a point collection. Ya. Jadi menemukan poin terdekat dengan poin collectionnya gitu ya. Menemukan poin terdekat dengan titik yang kita tentukan gitu ya. Nah, pertama kita harus cari dulu poinnya gitu ya. Poinnya adalah di ujung ini, di ujung garis ini. Caranya adalah point on curve. Nah, kita bakalan buat titik di setiap ujung di ujung setiap garis yang tegak lurus ini, Set. Nah, 0,5 itu kan di tengah-tengah. Artinya kalau kita mau di ujung ya tinggal geser ke 1. Oke. Sekarang kita masukin poin ke poin. Nah, ini cloud maksudnya adalah kumpulan poinnya mana katanya. Jadi ini kan kita udah dapat poin sebagai 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 point collectionnya gitu ya. Sekarang kita menentukan mana kumpulan poinnya gitu. Di si closest point nanyain mana poin-poin yang mau dicari, poin terdekatnya dengan poin yang ini gitu ya. Nah, kita bisa masukin di sini area. Kita colok panels ke geometry. Nah, sekarang kita udah punya cloud of point gitu ya. Oke. Sekumpulan poin, sekumpulan titik. Kita tinggal masukin centroid ini ke closest point. Nah, sekarang dari sejumlah poin ini, sejumlah titik ini, ya pokoknya kalau gua ngomong poin artinya gua ngomong titik ya. Di sini sekumpulan poin kan. Jadi si closest point bakalan mencari titik terdekat jadi closest point bakalan mencari dari seluruh titik-titik ini, titik mana yang paling dekat sama titik yang di ujung-ujung setiap garis ini. Sekarang closest point udah menemukannya. Kalau kita klik di sini, nah ini dia poin atau titik terdekat dengan titik yang di sini, setiap titik yang di ujung kurva. Kemudian ini kita preview off saja. Nah, sekarang kita udah dapat. Nah, fungsi kita mencari poin terdekat dari titik ini adalah untuk menseleksi panelsnya, menseleksi objek atau persegi ini, menseleksi objek persegi ini. Oke. Karena kan tadi kita mau buat cabangnya itu setiap cabangnya itu ke setiap sudut dari panelsnya.
teman-teman bisa fokus ke pointer gua dulu. Sekarang yang mau kita buat kan tadi adalah cabangnya itu ke setiap sisi dari panels terdekatnya gitu ya. Misalnya kalau di garis yang di sini atau kolom yang di sini, cabangnya ntar bakalan ke sini satu, ke sini satu, ke sini satu, dan ke sini satu. Nah, sekarang kita harus mencari atau menseleksi panels ini dulu ya, panels yang terdekat dengan titik ini. Caranya adalah list item. List item tadi adalah menseleksi indeks tertentu. List item. Listnya mana? Listnya adalah panel sini. Nah, datanya. Oke. Sekarang indeksnya. Indeks tinggal masukin CP indeks ini, CP indeks ke indeks. Oke. Sekarang otomatis kita udah menseleksi panels terdekat dengan titiknya. Oke. Sekarang kita preview off saja. Sekarang kita panggil deconstruction brep. Deconstruction brep untuk mencari sisi-sisinya. Nah, kalau teman-teman lihat udah ketemu ya, deconstruction brep udah membuat titik di setiap sudut-sudut dari persegi ini atau panel sini. Kemudian kita tinggal hubungkan titik ini ke setiap titik yang sudah ditemukan oleh deconstruction brep ini. Caranya adalah line, cuman line-nya beda kayak yang tadi. Sekarang line ini. Kalau kita lihat di sini, create a line between 2 points gitu ya. Jadi membuat line antara 2 points. Nah, ada start point and end point. Jadi startnya di mana, berakhirnya di mana katanya. Startnya tentu saja di sini, kata kita mau mulai cabangnya itu di sini, di titik ini. Kita tinggal masukin point on curve ini ke sini, start point, dan vertical sini ke end point. Jadi vertical sini maksudnya adalah setiap titik dari setiap titik dari sudut setiap panel sini. Jadi 1, 2, 3, 4. Kita tinggal masukin vertical ke endpoint. Wow, kenapa terjadi seperti ini teman-teman ya? Nah, pertanyaannya kenapa terjadi seperti ini? Kalau teman-teman lihat di sini ada perbedaan ya. Di sini kita sebut kabel lah ya. Kabelnya ini putus-putus, sedangkan ini ada nggak putus-putus atau ada 2 kabel. Itu artinya ini data berkelompok dan ini data bercabang. Kalau teman-teman belum ngerti soal data tunggal, data bercabang atau data berkelompok, teman-teman bisa lihat tutorial gua yang sebelumnya mengenai flatten dan graph tree. Pokoknya bisa dilihat di channel gua ini. Nah, sekarang kita tinggal klik kanan di sini, cara memperbaikinya, how to fix this fucking shit gitu ya. Kita tinggal klik kanan di sini, graph. Oke, sudah terselesaikan. Kita udah membuat dia bercabang. Kalau teman-teman misalnya mau cabangnya itu lebih panjang, itu multiplication ini tinggal digeser ke 0,6, 0,5 dan terendah-rendahnya lagi. Sekarang gua mau di 0,6 aja, 0,6. Oke, sekarang yang kita butuhin apa lagi? Kita udah punya garisnya. Sekarang kolom ini belum punya ketebalan gitu ya. Ya tinggal kita buat ketebalan dengan cara kita kan mau buat kolom apa tadi? Kolom lingkaran. Klik saja pipe. Kita bisa menggunakan pipe. Ini colok ke curve dan ini radiusnya 0,05 saja. Oke. Preview off. Dan di sini kalau teman-teman lihat caps ini di bagian input caps di pipe ini, caps. Jadi spesifikasi the type of caps. Jadi 0 untuk tidak ada penutupnya,
satu untuk penutup datar dan dua untuk penutup round atau kayak apa namanya ya, round gitu ya. Aduh, gimana sih namanya tuh, melingkar gitu ya. Ya teman-teman bisa lihat perbedaannya nih, ini ya 0 ke 2. Kita masukin number slider. Kalau 0 dia tidak tertutup, kalau 1 dia tertutup, cuman tutupnya itu datar. Kalau 2 tutupnya bakalan kayak gini. Nah, gua mau tutupnya tuh kayak gini. Sekarang ya di 2. Sama-sama ini kita buat juga pipe. Lain tinggal masukin ke curve. Radiusnya tinggal ganti menjadi 0,02 mungkin 0,02 set. Oke, sekarang capsnya, karena gua mau capsnya itu flat, gua masukin 1 nama slider sini set. Oke. Nah, sekarang yang kurang apa lagi ya? Yang kurang adalah atap kita belum punya ketebalan, teman-teman. Sekarang kita buat ketebalan dulu pada atap kita. Caranya adalah kita buat dulu panel frames. Di sini di masih di Launchbox ya. Ada generate panel frame. Klik. Oke, panels ke panels. Ini di preview off saja. Scale faktornya kita bisa buat 0,95. Nah, sekarang kita udah punya frame-nya. Pertanyaannya, ini masih belum bisa atau masih belum punya ketebalan gitu ya. Nah, caranya membuat ketebalan ada cara praktisnya, teman-teman. Sebenarnya kalau tanpa plugin pun bisa. Sekarang gue mau pakai plugin aja biar kita lebih praktis dan juga mempersingkat video gue atau tutorial atau belajar bareng kita pada video kali ini. Teman-teman bisa download tab Pufferfish ya, Pufferfish di Food for Rhino juga ada. Jadi teman-teman kalau udah punya udah download, tinggal drag and drop ke canvas grasshopper-nya, otomatis tinggal tarik aja ke sini, dia bakalan otomatis keinstall. Kalau udah punya, silakan pergi ke Pufferfish tadi, dan teman-teman bisa pergi ke Surface, banyak banget ya. Di sini bisa teman-teman cari yang namanya offset surface. Klik. Oke. Sekarang masukin dulu. Gue bakal masukin jadi 0,05 mungkin ya, 0,05. Ini distance-nya, maksudnya jarak yang mau di offset. Jadi offset surface ini gunanya adalah offset surface. Sebenarnya ada offset surface secara default, sudah ada di Grasshopper, cuman bedanya di sini offset surface-nya. Kalau teman-teman lihat, ini gue masukin 1 misalnya ya. Nah, offsetnya tuh bener-bener nge-offset gitu, jadi tidak ada ketebalannya. Jadi bener-bener cuma offset surface-nya gitu aja. Nah, kalau bedanya dengan si offset surface yang udah ada di plugin Pufferfish ini, dia bakal langsung ada ketebalan. Misalnya teman-teman buat mau offset surface gitu ya, 0,1, jadi dia udah otomatis menjadi objek solid dengan ketebalannya itu 0,1 tadi. Sekarang gue masukin ini ke panel frame ini ke surface. Set. Oke, tunggu. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, dia udah offset surface-nya sekaligus dengan membuat ketebalannya gitu ya. Sekarang ini masalahnya offsetnya itu malah ke dalam gitu ya. Gua mau keluar. Caranya adalah tinggal dikasih expression di sini -x commit change. Tunggu dulu. Oke, sekarang offsetnya sudah keluar. Jadi kita udah punya ketebalan pada panel frame-nya.
Sekarang kita lakuin hal yang sama ke panelnya. Offset surface yang pufferfish ini ketebalannya 0,03 mungkin gue buat 0,03 distance, dan ini panel ke surface. Oke, udah punya ketebalan. Gampang banget buatnya kalau kita bisa ya. Sekarang tinggal di back. Merge dulu. Merge ini gunanya adalah untuk menggabungkan data, menggroup lah istilahnya. Ya, masukin ke sini. Sebenarnya kalau tanpa di merge pun nggak apa-apa, tinggal di back juga nggak apa-apa teman-teman ya. Klik kanan di sini. Kalau mau nge-back itu klik dulu di sini, terus klik kanan di luar atau di dalam juga bisa sih sebenarnya. Oke, back. Review off. Sekarang grup dulu. Grup. Oke. Kita hide dulu. Ini juga sama, kita back. Wait a minute. Preview off and crop this and hide dulu. Back lagi. Group again, hide again. Dan begitu juga dengan lantainya. Preview off. Dan tinggal unhide semua ini. Udah jadi. Nah, sekarang kita udah punya satu modeling arsitektur yang sudah sedikit kompleks karena ada atap, ada lantai, ada kolom yang bentukannya ya parametrics ya, kalau kita bisa bilang ya. Oke, ini modeling arsitektur seperti ini mungkin teman-teman yang bisa menggunakan ini untuk bus station atau stasiun bus mungkin ya, atau stasiun kereta, atau mungkin ada project taman atau ada membuat taman, kita bisa gunain ini untuk sekedar tempat berteduh ya di taman tersebut. Pokoknya ini ya, tapi paling relate untuk ini kayaknya bus station sih ya, stasiun-stasiun ya, karena di sini bakal ada ruangan dengan sirkulasi luas kayak gini. Oke, jadi segitu aja. Ini modeling yang gue buat tadi sih. Oke, segitu aja video kali ini. Mudah-mudahan membantu, atau mudah-mudahan ya membantu untuk apapun itu pekerjaan atau perkuliahan kita. Dan kalau gue salah tolong dikasih tahu, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekkan ini sesegera mungkin. Harus dipraktekin sih ya, karena ini membantu banget, apalagi teman-teman yang kuliah di jurusan arsitektur atau teknik sipil yang berhubungan dengan modeling yang like shit seperti ini gitu ya. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan membantu teman-teman semua, dan mudah-mudahan kita bisa belajar bareng lagi, dan dengan video ini mungkin kita bisa tertarik untuk explore bareng lagi mengenai grasshopper dan pendekatan parametrics di arsitektur. Oke, terima kasih. If you any question from me, you can drop in comment section. And thanks for watching, and see you in the next video. Bye.